hu aha hu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani berkenan Allah memberikan selalu ampunan kepada kita, ampunan bagi ibu bapak kita, tetangga-tetangga kita, handai tolan kerabat-kerabat kita, orang-orang yang memiliki hak pada diri kita dan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, pertolongannya, inayah dan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, wa man abna khalqa biyadihi tauhid. Barang siapa yang sudah panah pada makhluk, maka biadi tauhid, baginya di tangannya lah, di hadapannya sudah mendapatkan makna sesungguhnya daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Minggu kemarin kita masih bicara tentang panah. Panah itu salah satu bagian yang terpenting dari pembelajaran rohani di dalam agama kita. Panah itulah yang mendasari kehidupan beragama seorang yang ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih belum diturunkan Allah wahyu kepadanya, beliau bersama dan didukung oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri beliau sering masuk ke Gua Hira. Tinggi gunung itu sangat tinggi, perjalanan naik ke gunung itu berjam-jam. Kemudian beliau bersunyi diri, maka bersunyi itu disebut dengan berpanah diri. Jadi panah itu artinya rusak diri. Sampai klimaknya adalah perasaan diri seseorang hanya melihat hanya Allah Azza wa Jalla yang maha agung lagi maha kuasa. Saat itulah disebut orang itu melakukan panah. Dan itulah jalan yang terdekat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun pada kenyataannya panah seperti itu sangat sulit, apalagi dilakukan pada tempat ramai dan keadaan banyak manusia. Namun demikian bukan berarti jalan-jalan itu tidak ada. Maka Syekh mengingatkan kepada kita, salah satu agar kita supaya dapat panah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kita harus menghilangkan di hati kita perasaan terikat dengan dunia, ketergantungan kita dengan dunia maupun akhirat. Kita hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, itu saja di hati kita. Kita dengungkan, kita lakukan sedikit demi sedikit. Maka dimulailah orang melakukan apnad dunia, yaitu panahnya dia melihat dunia ini akan hancur binasa, sehingga tidak dikenang-kenangnya lagi dunia ini. Yang utama dikenangnya adalah Allah Azza wa Jalla. Orang tersebut disebut dengan panah anid dunia, panah terhadap dunia. Kemudian dia belajar menghilangkan hawa nafsunya. Gelora, gejolak hawa nafsu dimulai dihilangkannya sedikit demi sedikit, diaturnya, dikendalikannya, sampai pada titik dia dapat mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu misalnya uang banyak, ya kalau pinginnya begini terus, iyalah. Nah, mulai dihilangkannya keinginan-keinginan itu, ya kan.
Nah, itu berarti dia sudah mengurangi keadaan itu. Uangnya banyak, ya. Mungkin kalau dia bisa bikin rumah, mungkin puluhan buah rumah bisa dibangunnya, ya. Tapi ditahannya dirinya, maka dia sudah mempanakan hawa nafsunya. Mengumpulkan emas di rumah banyak, mulai panah dirinya. Mulai dia pandai bersedekah di jalan Allah, fisabilillah. Tidak semata-mata mengumpulkan harta dunia. Mulai dia panah dari hawa nafsunya. Dia mementingkan menghadap wajah Allah tanpa dituding orang dengan kesalahan-kesalahan. Ini adalah abnad dunia. Perbuatan itu disebut dengan juhud. Disebut dengan juhud juga. Wa abna ma siwa rabbihi azza wa jalla. Akhirnya dia panah kepada sesuatu yang selain Allah, yang diingatnya, yang terbayangnya hanya Allah terus menerus. Meskipun dia masih bekerja, mungkin dia masih mencari penghidupan, tapi di hatinya yang bercongkol hanyalah Allah azza wa jalla. Nah, orang ini nanti akan diberikan Allah namanya zikir sir. Jadi orang seperti ini nanti secara otomatis zikir sir. Nah, tapi perlu juga belajar ilmu zikir sir gitu, nah, supaya lebih cepat lagi kita mengerti. Jadi Allah akan memberikan kepada seorang hamba ilham zikir sir. Nanti kita pahami lagi bagaimana kalau Allah yang memberikan kemampuan kepada kita zikir sir itu. Wa biyadihi rukbah. Di hatinya terjadi yang disebut dengan perhatiannya, rasanya tumbuh hanya kepada wajah Allah azza wa jalla. Yalah, ada pernah itu Allah, penting Allah, yang penting Allah, yang penting Allah. Nah, ini orang yang sudah batinnya sudah dicap mahkota mutiara ketuhanan. Mutiara ingat kepada Allah azza wa jalla, sehingga dia susah lupa dengan Allah. Yalah, kalau kita latihan di rumah subhanallah atau la ilaha illallah Allah, nanti lupa kita, yalah. Lupa lagi kita. Nah, itu susahnya. Kenapa jadi susah? Ya mau tidak mau karena latihan, belum dikasih Allah kekuatan lagi. Ya itu kita lakukan. Tapi nanti ketika Allah sudah membukakan, kita justru sulit melupakan Allah. Yang sulit itu adalah lupa kita kepada Allah azza wa jalla. Nah, makanya kalau orang itu sudah ridho kepada Allah, berarti orang yang ridho itu pasti perwujudan hidup hari-harinya mencari ridho aja lagi dengan Allah. Yalah, misalnya terserah Allah aja, bahasa Arabnya masya Allah, sekehendak Allah, atau masyita ya Allah, apa yang engkau kehendaki, atau yang dulu ma qadaita ya Allah, apa saja yang engkau putuskan ya Allah, terserah engkau, ma qadaita. Itu orang itu sudah panah, berarti orang itu sudah luar biasa, sudah wajah dirinya menghadap Allah aja sudah tuh kalau sudah meninggal seperti itu, nah itu yang luar biasa. Kalau saat meninggal begitu, nah itu luar biasa. So, jangan di tempat pelacuran lah meninggal ya kalau ma qadaita ya Allah, itu luar biasa sudah itu. Mungkin dia tidak begitu mementingkan lagi di rumahnya. Maksud tidak mementingkan konflik dengan istrinya kah, cemberut atau apa enggak, tapi penting itu baginya. Yang penting itu dia menghadap Allah azza wa jalla. Nah, itu kan sudah luar biasa ya, hatinya. Kalau anak muda seperti ini luar biasa lagi. Itu tuanya langsung jadi wali itu. Nah, itu reda rukbah, di hatinya hanya kepada Allah. Rindunya kepada Allah. Faqad istakmala shalah wan najah. Maka orang itu sempurna akan mendapatkan kesempurnaan kebajikan di sisi Allah azza wa jalla dan kesuksesan kemenangan di sisi Allah. Wahaja bi khairid dunya wal akhirah alaikum. Maka menjadilah engkau orang yang beruntung dunia dan akhirat. Jadi tidak memikirkan akhirat, soal di surga di mana, soal api neraka di mana. Yang penting aku ridho dulu dengan Allah.
Yang penting kau mengalahkan hawa nafsuku hanya semata-mata karena dan untuk Allah aja, karena ingin bertemu dengan Allah, karena ingin menghadap Allah. Itu kepentingannya. Maka orang seperti itu, alaikum bil mautil khas qabla mautil am. Berarti engkau itu, kata Syekh, sudah mati. Dirimu itu sudah mati sebelum kematian yang sesungguhnya. Dirimu itu sudah mati. Mautul khas, itulah kematian khusus bagi dirimu sebelum datangnya kematian yang umum terjadi pada manusia. Jadi mati sebelum mati. Apa itu mati sebelum mati? Jawabannya pana fillah, pana kepada Allah. Pana kepada Allah karena dapat mengendalikan hawa nafsu. Yalah, kau mengendalikan kehidupan, rupa-rupa kehidupan ini kepada Allah. Maka hati orang itu menjadi tenang. Seperti firman Tuhan, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Kenapa tenang? Contoh, nih kayaknya Kemarau Panjang nih, wah berita di TV gitu kan, bisa macam-macam musibah nih datang, lalu si Ani gelisah macam-macam dia. Oh ini si B tadi yang sudah panan itu tenang aja, terserah Allah. Ya kan, aku hanya menghadap Allah. Karena di pikirannya terserah Allah itu pasti baik. Kalau kita kan, kalau orang awam, terserah Allah itu masih ada di pikiran kita sangka buruk lawan Allah. Jangan-jangan Allah menurunkan sesuatu yang buruk nih nanti kayak apa? Kayaknya Allah bisa salah pilih. Kayaknya Allah bisa salah menentukan. Apa yang ditentukan itu baik. Cuma kadang-kadang buruk dalam pandangan mata kita saja pada zahir, namun pada batinnya adalah sangat baik. Tidak perlu kita tahu hikmah di dalamnya, tidak perlu, karena mengetahui hikmah itu tidak begitu penting. Yalah, untuk apa tahu hikmahnya? Hikmah sholat untuk apa? Paling memberi semangat aja lah. Tapi kalau kita sudah bersemangat sholat, ngapain lagi cari hikmah? Ya kah? Yang penting kita dekat kepada Allah aja wa jalla. Subhanallah, hati kita nih nah dengan Allah terus nah. Kemana kita menghadap berjalan, kita kemana, ingat terus dengan Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, jadi aulia Allah tanpa menyadari menjadi aulia Allah subhanahu. Ya kaumu, wahai kaumku, kata Syekh, ajibuni fa ini da'illah, da'i Allah azza wa jalla, ad'ukum ila babihi wa ta'atihi. Wahai kelompokku, wahai kaumku, kata Syekh, terimalah nasihatku, karena sesungguhnya aku berdakwah mengajak kalian kepada Allah, ad'ukum ila babihi, untuk duduk tetap di pintu Allah azza wa jalla, wa ta'atihi, dan taat kepadanya. La adukum ila nafsi, aku tidak mengajak untuk diriku sendiri, tidak ada kepentinganku, kata saya, untuk mengajak kalian seperti itu tadi, tidak ada. Apa kepentingan saya? Apa banyak uang saya dengan cara itu? Tidak ada. Saya hanya ingin mengatakan itulah jalan yang terdekat kalian menuju Allah azza wa jalla. Al munafiq laisa yad'ul khalqa ilallahi ta'ala. Orang-orang munafik itu tidaklah mengajak kepada manusia, kepada makhluk untuk dekat dengan Allah. Tidak. Orang munafik itu huwadaun, dia adalah mengajak ila nafsi, dia mengajak kepada kepentingan diri sendiri. Kalau ada seperti saya, kata Syekh, itu yang dituruti. Saya mengajak kepada kalian, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau mau cari uang, tidak ada, saya sudah punya uang. Pengen belikan mobil apa? Mobil apa ini? Mobil baru, enggak. Kalau orang munafik mengajak orang lain untuk kepentingan, yalah, untuk beli mobil, untuk membangun suatu tempat, untuk kehidupan yang lebih hebat, yang lebih nyaman. Semuanya biasanya urusan yang bersifat materi, atau mencari penghormatan, mencari pengeluh-eluan manusia, iqbalun nas.
mencari puji-pujian manusia. Itu gambaran orang-orang munafik. Huwa talibul hujudi wal qabuli talibud dunya. Karena semua orang-orang munafik itu kalau mengajak manusia hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri, wal qabul, supaya dipuji oleh manusia, wa talibud dunya, atau mencari dunia yang diinginkannya. Hendak nambah bini juga sekalinya nih. Ya kah? Hendak supaya terkenal dan sebagainya. Ya jahil, utruk sima hajal kalam. Wahai orang-orang jahil, kata Syekh, tinggalkan saja semua perkataan-perkataan semua itu. Watak adu fisaumi atika ma'anapsika wahawaka. Engkau masih duduk-duduk bersama nafsu dirimu, hawa dirimu, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Nah ini, jadi orang panah itu sebenarnya kita umat Islam ini disuruh supaya menjadi orang yang panah fillah. Itu ajaran agama, supaya dekat dengan Allah. Tapi kenapa tidak? Namun karena secara umum itu sangat sulit, perlu ilmu, maka harus disampaikan bagaimana tata cara ilmunya supaya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berislam, beragama ini hanya sekedar mengamalkan amalnya, selesai sudah. Puasa sudah dikerjakan, yalah. Haji bagi yang mampu sudah dikerjakan. Apalagi puasa sudah. Sholat 5 waktu sudah. Syahadatain sudah. Apain lagi? Sudah. Tidur aja lagi, ya kah? Tidak berbuat maksiat, selesai. Apa itu Islam? Tidak. Itu lahir. Yang namanya lahir, johir itu terbatas. Tapi yang batin itu langsung kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana baginda Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Itulah pekerjaan batin kita dalam hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.